Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bagi para hadirin, semuanya, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan di hari keempat ya. 4 atau 3 ini. Alhamdulillahirabbil alamin, tarawihnya sudah keempat. Terus puasanya udah dapat 3 hari, besok keempat hari. Jadi untuk melanjutkan yang kemarin itu sudah sampai bab tayamum sama mau masuk ke haid. Tapi berhubung ini adalah bulan puasa, saya agak loncat nanti untuk haid insya Allah habis lebaran. Agak loncat ini masuk ke bab puasa ya. Nah, jadi babnya adalah siam, fatul qorib, bab asyam atau berpuasa. Gimana, apa itu puasa, hukum-hukumnya puasa gimana, serta tata cara yang sesuai syariat Islam di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi untuk kali ini adalah kita ahkami siam. Berhubung bulannya bulan Ramadan, saya loncat sedikit ke bab berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkami siyami utawi iki iku kitab martelake pira-pira hukume poso. Wa huwa utawi siyam, wa huwa utawi asyam wa shaumulan lafat asom iku masdaroni masdar loro. Maknahuma utawi maknane lafat asyam iki lughatan ing dalam cara bahasane iku al imsaku makna ngeker. Wa syar'an utawi asyam ing dalam cara syarae iku imsakun ngeker an muftirin saking perkara kang batalake biniatin kelawan niat maksusatin kang den tertentokake. Jami'an naharin ing dalam sekabehane dina. Qabilin kang nerima li saumi maring poso. Min muslimin saking wong Islam akilin kang anduweni akal. Tahirin kang suci min haidin saking haid wa nifasin lan nifas. Jadi puasa itu apa? Puasa itu kalau menurut kitab Fathul Qorib secara bahasa itu artinya menjaga atau menahan, ngeker. Secara bahasa itu artinya al-imsak, menahan atau menjaga. Sedangkan menurut bahasa, menurut definisi syar'i, syaraknya adalah imsakun an muftirin biniatin maksusatin jami'an naharin qabilin lisomin min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin, yaitu menjaga dari hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum dan yang lainnya dengan niat yang sudah ditentukan selama 1 hari dari seorang muslim yang berakal yang suci dari haid dan nifas. Karena orang yang haid dan nifas itu tidak perlu berpuasa. Jadi yang diwajibkan adalah orang-orang yang suci dari haid dan nifas. Jadi kalau menurut cara bahasa, puasa itu artinya adalah menahan. Kalau menurut definisi syariahnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dengan niat-niat yang dikhususkan bagi orang muslim yang suci dari haid dan juga nifas. Itu adalah definisi puasa. Wa syaraitu wujubi siyam, selanjutnya adalah syarat-syarat kewajiban puasa. Jadi orang nanti berhak atau bisa berpuasa itu dengan syarat seperti halnya yang akan dijelaskan nanti. Wa syaraitu wujubi siyami utawi pira-pira syarat wajibe poso iku salah satu asya'a ana 3 pira-pira suwiji-wiji. Wa fi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalam sebagiane kitab nusakh tulodo arba'atu asya'a utawi dawuh arba'atu asya'. Rupane al-islamu Islam wal bulughu lan balik wal aqlu lan anduweni akal wal qudratu lan kuwasa ala saumi ing atase poso. Wa hadza utawi iki qudrah ala saum huwa ya hadza iku asaki tukang gugur ala nuskhati salasati ing atase tuladha kang nerangake perkara 3. Fala yajibu mongko ora wajib apa asaumu poso ala addadi dzalika ing atase lelawane mengkono-mengkono
Islam wal bulugh ila akhirih. Jadi bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya syarat-syarat wajibnya puasa. Jadi ketika syarat ini nanti tidak terpenuhi, seseorang itu tidak berkewajiban untuk berpuasa ya. Jadi ketika seseorang itu sudah memenuhi kriteria dengan 4 hal ini, maka nanti dia akan terkena dampak kewajiban untuk melakukan puasa. Nah, dia mendapatkan khitab untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa saja? Jadi syarat wajibnya puasa itu ada 3. Dalam sebagian redaksi itu ada 4. Yang paling utama ini ada 3. Yang pertama adalah Islam. Jadi yang diwajibkan berpuasa Ramadan itu hanya orang Islam. Ketika non muslim juga tidak mendapatkan khitab untuk melakukan kewajiban berpuasa. Yang kedua adalah baligh. Baligh atau orang yang sudah mencapai beranjak dewasa. Kalau umumnya wanita itu ya umur 9 tahun, 10 tahun. Kalau laki-laki antara 13 sampai 15 tahun. Nah, jadi ketika sudah mencapai umur seperti itu, maksudnya kalau umumnya wanita itu ya sudah sudah pernah haid, maka dia sudah terkena kewajiban untuk berpuasa. Atau kalau laki-laki itu sudah pernah mimpi basah mengeluarkan air mani, maka dia sudah terkena kewajiban berpuasa. Itu adalah baligh. Nah, ketika seorang muslim sudah mencapai baligh, maka dia berkewajiban untuk melakukan puasa. Makanya ketika anak kecil itu tidak diwajibkan, tapi ya hendaknya dilatih dari kecil. Tapi sebenarnya kalaupun tidak berpuasa ya anak kecil tidak berdosa. Selanjutnya adalah yang ketiga, syarat wajibnya puasa adalah al-aqlu, berakal. Jadi orang yang berakal itu nanti wajib untuk melakukan puasa. Jadi ketika kita seorang muslim sudah mencapai usia baligh, sudah beranjak dewasa terus berakal, maksudnya tidak gila, otaknya sempurna, maka dia kewajiban untuk melakukan puasa. Makanya ketika orang gila meskipun dia sudah mencapai usia dewasa dan dia beragama muslim tapi otaknya tidak sempurna, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Yang terakhir adalah qudratu ala shaum, dia mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, yang terakhir itu mampu untuk melakukan puasa. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah 3 di atas, yang keempat ini adalah tambahan. Tapi ya tetap diperhitungkan. Kalau di redaksi pertama itu syaratnya ada 3, tapi ini ditambah 1, qudrah ala shaum, mampu untuk melakukan puasa. Jadi ketika ada orang dewasa, seorang muslim berakal sempurna, tapi kok dia sakit, akhirnya tidak mampu untuk berpuasa, ataupun ibu hamil khawatir yang lain-lainnya, nah itu nanti boleh tidak diperbolehkan untuk puasa, tapi diganti di hari kemudian. Nah, jadi kalau syarat yang terakhir ini, semisal qudrah ala shaum, mampu untuk berpuasa, nah, itu nanti konsekuensinya apa? Ketika dia tidak mampu, semisal karena sakit, nanti ketika dia sembuh dan mampu untuk melakukannya, dia wajib mengqadha. Tapi untuk yang lain, ketika urusan yang muslim, baligh dan berakal itu tidak perlu. Tapi kalau muslim nanti kalau konteksnya adalah orang yang murtad, dia tetap wajib ketika dia masuk Islam tetap wajib mengqadai puasa yang telah ditinggalkannya. Tapi ketika dia mu'alaf baru muslim, nah itu nanti tidak perlu untuk mengqadha puasa yang sudah lalu. Tapi kalau hitungannya orang murtad, dia pernah muslim terus murtad masuk Islam lagi, lah selama dia murtad nanti dia wajib mengqadai puasa yang ditinggalkannya. Tapi kalau dari kecil dia belum Islam terus masuk Islam, lah sisa hidup yang pernah dilaluinya tidak perlu untuk mengqadai puasanya. Ya, karena seperti itu konteksnya insya Allah. Jadi kalau penjelasan saya kurang jelas, nanti bisa dikritik ataupun diberi saran di bawahnya. Terima kasih. Jadi jangan lupa